Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Armada Hijau. Kembali lagi bersama kami Al-Fadl Edu TV. Baik, alhamdulillah di pagi hari yang sangat cerah ini saya sudah kedatangan tamu nih. Tamu yang sangat spesial buat kita semua, yaitu kita akan panggil, inilah dia, pendiri Yayasan Thoriq Al-Fadl. Selamat pagi Bapak Thoriq. Selamat pagi, Mister. Oke, boleh nih sebelum kita mulai kenalan dulu kayaknya Pak Thoriq ya. Kenalin coba, siapa sih nama aslinya sebenarnya? Oh iya, Iya. sebelum saya mulai, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya bernama Thoriq Alwini. Mm-mm. Kebetulan saya lahir di Jakarta. Saya lulusan sarjana teknik industri di salah satu sekolah swasta di Jakarta. Dan lulusan sarjana ekonomi di salah satu universitas swasta juga di Jakarta. Oh, Oke. Alhamdulillah saya mempunyai 1 orang istri dan 3 orang anak. Yang pertama anak saya laki-laki usia 11 tahun. Yang kedua anak saya 1 orang putri berusia 9 tahun. Yang ketiga berusia 3 tahun seorang putri, Mister. jadi ketiganya sudah mau beranjak. Yang 2 udah ke sekolah Bibia. Yang satu Sudah, lagi masih mau beranjak ke sekolah. Alhamdulillah. Oke. Ngomong-ngomong Yayasan Thoriq Al-Fadl, ini kan sekolahan ya Pak ya. Bagaimana sih motivasinya bisa muncul pengen ngebangun sekolah gitu? Oke, sejarah singkatnya nih ya, saya sedikit cerita. Kalau mulai ini saya agak sedih sekarang nih, Mister. Kenapa itu? Maaf, kaki saya keinjek. Serius? Iya. Kagak ketahuan lagi Iya, kan? maaf. Kirain itu sedih karena emang liku-likunya banyak gitu kan. Harus gali apa namanya? Beton dulu gitu kan. Ternyata keinjek kaki. Kita ngobrol agak biar tidak tegang, Mister. Iya, tadi agak keinjek makanya agak sakit, Mister. Iya, begini. Awal sejarahnya jadi motivasi saya mendirikan sekolah. Saya ingin membanggakan kedua orang tua saya, Subhanallah. terutama almarhumah ibu saya. Saya termotivasi untuk membanggakan kedua orang tua saya, yaitu dengan mendirikan sekolah. Alhamdulillah dengan adanya doa, dengan adanya usaha, perlahan demi berlahan sekolah ini terus berkembang. Alhamdulillah. Apalagi juga saya berniat dari anak-anak sekolah ini turut mendoakan kedua orang tua saya, terutama almarhumah ibu saya. Dan juga saya menginginkan anak-anak di Indonesia ini, terutamanya di daerah Cibinong, mempunyai pendidikan agama. Karena banyak sekolah-sekolah negeri yang mungkin mengajarkan pendidikan agama tapi tidak maksimal. Jadi Habib harapannya itu di SMP Al-Fadl beliau milih maksimal ya belajar agama. Betul. Kalau boleh tahu, ada nggak kalimat sakti yang diberikan oleh bundanya Pak Thoriq kepada Pak Thoriq untuk mendirikan sekolah? Sebenarnya nggak ada, Mister. Tapi ibu saya selalu berpesan, jadilah anak yang jujur dan bermanfaat bagi orang yang Wah, subhanallah. Karena itu mungkin kunci dari kesuksesannya. Siap. Oke. Nah, ngomong-ngomong lokasi sekolah, kenapa harus di Cibinong? Kalau boleh tahu, sementara kalau lihat, Habib kan jauh di Jakarta sana gitu loh. Kenapa harus di Cibinong memilih sekolahnya? Iya, jadi sejarahnya dulu nih, kebetulan lokasi ini teman saya mempunyai lokasi ini, dan kebetulan dia menjual di tanah ini di Cilodong ya. Nah, kebetulan saya tertarik membelinya dan saya membuat sekolah. Dan kebetulan juga masyarakat di sini juga antusiasnya terhadap sekolah Islam itu alhamdulillah banyak. Perlahan demi perlahan, ini gedung kita juga nggak langsung yang jadi besar, penuh perjuangan, Mister. Saya membangun ini perlahan demi perlahan, alhamdulillah sampai terjadi bangunan seperti ini. Dan alhamdulillah pada tahun 2021 kita buka cabang, Mister.
Di mana Al-Fadl itu? 2 itu di daerah Kampung Keramat di Oh, Cibinong masih juga. Cibinong Bib ya? Masih Belum Cibinong. beralih ke daerah yang lain ya? Belum. Tapi ada niat ke luar negeri juga Bib untuk membangun kayak Habib mungkin di Arab atau di mana gitu Bib? Insya Allah. Insya Tapi Allah. saya lebih fokus di Jabodetabek. Oh, dulu. Jabodetabek. Pengen Siap, seperti siap. itu, Mister. Oke. Kalau tadi kan udah tahu, Al-Fal itu berdiri berdasarkan memang ada tujuannya utama dari amanah dari Bunda ya, Bib, ya. Ada tujuan yang konkretnya buat masyarakat umum nih ketika pengen tahu Al-Fadl itu sebenarnya punya tujuannya apa sih buat masyarakat, buat anak-anak atau buat halayak yang lainnya Bib? Jadi pesan saya ingin anak-anak Muslim dan Muslimah itu menjalankan ajaran agama sesuai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kan sekarang nih banyak yang beragama Islam, tapi banyak juga yang jalurnya ke sana, ke sini. Gitu, Nah, saya pengen menciptakan sekolah ini yang memang benar-benar sesuai Ahlus Sunnah wal Jamaah, berdasarkan aturan agama yang benar, gitu. Dan juga kita cari guru-guru juga yang memang benar sesuai Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak yang arah ke kanan ke kiri, enggak. Alhamdulillah semua kita tes gitu, Mister. Di sini juga ada dikjar juga, ada yang mengajarkan juga, ada pembimbing juga guru-gurunya. Seperti itu, Mister. Jadi masyarakat sudah tahu Bib ya bahwa tujuan Habib memang pengennya sekolah ini menjadi barometernya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betul. Baik. Nah, kan banyak Bib ya, ada TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Kenapa harus dimulai dari SD sama SMP dulu? Nah, jadi awal ceritanya itu kita survei, Mister. Oh, survei. Kita Survei survei dulu di lingkungan ceritanya. terdekat nih, kita lihat lebih banyak populasinya di mana nih, anak-anak di usia berapa. Nah, kebetulan itu yang lebih banyak di tingkat SMP dan tingkat SD. Makanya kita buatlah sekolah di tingkat SD dan SMP. Alhamdulillah antusiasnya lumayan besar, Mister, sampai saat ini. Dikirain saya bikin sekolah itu tanpa survei gitu, asal-asal bangun aja gitu. Oh, enggak lah. Oh, tetap harus pakai survei. Survei lah, kita semua ada survei, ada dari sisi A, sisi B, sisi C, kita pasti lihat. Jadi nanti buat hasilnya seperti apa lagi. Betul. Oke. Pasti kan ketika mendirikan sekolah nggak mudah Bib ya. Pasti kan banyak tantangannya. Ya kadang A, B, C dan segala macam. Tantangan yang terberat yang biasanya dialami oleh pendiri sekolah itu apa sih sebenarnya? Tantangan terberat itu mungkin dari segi biaya pertama. Karena mendirikan sekolah itu biayanya juga bukan yang kecil ya, Mister ya. Siap. Itu butuh biaya yang besar. Alhamdulillah dengan ada dukungan dari masyarakat, ada doa-doa dari para guru, orang tua, dari murid-murid juga. Ya alhamdulillah perlahan-perlahan sekolah ini terbangun. Itu permasalahan pertama. Yang kedua mungkin dari sisi para pesaing. Dari pesaing-pesaing sekolah, itu juga tantangan bagi kita, bagaimana kita menjadi sekolah yang lebih maju setiap tahunnya, tidak monoton. Jadi kita tiap tahun kita selalu survei, kita cari perkembangan sekolah selalu seperti apa, harus ada perubahan. Jangan sampai kita kalah saing dengan sekolah-sekolah lain. Dan apalagi kita sekolah Islam nih, jangan sampai kalah dengan sekolah-sekolah yang bukan Islam. Siap. Kita mengedepankan pendidikan yang religius dan juga yang umum ya. Betul sekali. Ngomong-ngomong terkait dengan keuangan tadi Bib. Pasti kan perlu keyakinan yang sangat kuat banget ketika mendirikan biaya yang sangat banyak. Apa yang menjadi dasar Habib, saya bisa nih bikin sekolah dengan biaya segini gitu. Ya, sebelum saya mendirikan sekolah juga saya sebenarnya kan usahanya di properti. Properti. Jadi nggak jauh-jauh banget ya kalau mau mendirikan. Iya, beli besi, beli apa segala macam kita sudah tahu semua. Jadi alhamdulillah dari hasil keuntungan dari usaha saya alihkan ke pembangunan sekolah sedikit. Ya alhamdulillah usaha properti saya jalan, usaha sekolah saya juga jalan. Alhamdulillah. Properti berarti udah lebih berkembang juga, atau sama sekolah? Alhamdulillah sama berjalannya. Alhamdulillah. Yang properti berjalan, nah sekolah berjalan. Alhamdulillah. Berarti memang
beriringan Bib ya. Betul, betul. Sejalan gitu ya. Sejalan. Sejalan. Jadi dua-duanya berkembang. Ya. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah saling membantu. Betul, betul, Mister. Oke, kalau tadi kan kita udah tahu bahwa sekolah Al-Fadl pengennya Habib mengedepankan Ahlussunnah wal Jamaah. Mungkin dari sisi yang lain selain dari religiusnya, apa sih yang ingin Habib sampaikan atau image apa yang ingin diterima Al-Fadl di halayak rame gitu, Habib? Ya saya pengennya sekolah Al-Fadl ini dikenal sekolah yang baik, karena di sekolah-sekolah lain juga kan banyak yang ada tawuran, akhlaknya kurang baik. Nah, saya pengen anak-anak di sini tuh diajarkan akhlak, terutama akhlak yang baik terhadap guru, terhadap orang tua, dan mengikuti ajaran agama Ahlussunnah wal Jamaah. Itu yang benar-benar saya tekankan kepada kepala sekolah, guru-guru harus saling menghormati terhadap sesama, dan juga berdoa terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti karakter yang kuat, karakter yang baik yang memang harus digaungkan ke masyarakat. Image itu pengennya didapatkan di SMP Al-Fadl. Ya karena apalagi kita di SMP Bib ya, itu nggak mudah banget buat anak-anak SMP yang punya karakter yang baik. Mungkin ya jangan terhadap teman, tempat orang tua pun mereka masih ada yang ya begitulah gitu kan. Karena mungkin perkembangan zaman mereka menerima informasi karakter dari TikTok segala macam itu kan nggak karakter yang bagus-bagus juga ya. Maksudnya ada dampak dari lingkungan sekitar juga gitu ya. Jadi karakter itu yang akan dikedepankan buat Yayasan Thoraiq Al-Fadl. Kalau udah terbangun seperti ini, Bib, bangunan sudah 3 lantai ke atas, cat sudah hijau sama putih gitu ya. AC udah di mana-mana gitu kan. Ini bagus sudah di mana-mana. Capaian yang tertinggi, standarnya Habib itu pengen sekolah itu kayak gimana sih? Dari segi fasilitas atau dari segi apa gitu? Saya sebenarnya sih nggak yang muluk-muluk lah. Saya pengen sekolah ini fasilitasnya yang memang memadai, yang benar-benar dibutuhkan oleh siswa-siswi di sini. Dan saya pengen cita-cita nih Mister, pengennya nih di setiap kota di Jabodetabek tuh ada Al-Fadl. Luar biasa. Alhamdulillah. Nanti kota saya boleh dibikin Nakas Bitung. boleh. Nanti kita survei di sana. Survei. Karena masih muda sana Bitung. Iya. Kali aja saya di sana bisa pindah ke sana kan. Jangan, Mister di sini aja. Ke sana. Kalian boleh bisa ke sana. Jadi sepi nanti kalau ada Mister di sini. Aduh, asik sekali nih. Oh jadi memang kalau ngelihat jenjang SMA atau perguruan tinggi, ada ketertarikan nggak sih Bib pengen buat juga? Sebenarnya ketertarikan ada, tapi kalau lihat di daerah Cipinang, setelah kita banyak survei, sepertinya banyak ketertarikan untuk melanjutkan SMP itu dia ke SMK, Mister. Tidak ke SMA. Jadi kalau saya niat buka SMA mungkin setelah saya survei, saya timang-timang rencananya di Jakarta, Mister. Kita rencana buka di Jakarta karena belum pernah kita coba nih unit SMA di daerah Jakarta. Kalau SMP, SD kan kita udah coba. Nah, pengennya saya lanjutnya di SMA nih, nggak ke SD atau SMP. Nah, ada rencana sih pengennya di daerah Jakarta untuk buka SMA, Mister. Kalau diperkirakan udah ada planning gitu, itu mungkin impian Habib pengen buka SMA. Kira-kira kalau memang sudah buka, ini kan kalau kita lihat kurikulum di Indonesia kan pasti ada perubahan dong gitu. Apakah SMA itu mau langsung yang pakai kurikulum internasional, apa masih sama dengan kurikulum lokal atau gimana gitu? Kalau ada rancang-rancangannya nih misalkan. Pengennya sih sama lah seperti lokal, tidak internasional, Mister. Kita pakai kurikulum standar aja, tapi mungkin kita ada tambahan dari pelajaran-pelajaran Islam, itulah paling seperti sama SDIT, SMPIT, SMAIT, seperti itu, Mister. Paling mengikuti yang ada di Indonesia, Mister. Oke, baik. Kalau lihat fenomena sekarang ya, kita kembali lagi ke SMP kali ya, sama SD yang ada di sini gitu kan. Kayak fenomena kemarin itu kan kita untuk orang tua supaya percaya untuk menyekolahkan anak ke swasta, itu kan
sudah mulai turun nih, terutama mungkin mohon maaf nih orang tua yang ekonomi sangat rendah atau tidak terjangkau. Ada nggak sih dari Habib sendiri punya buat masyarakat yang mungkin tidak mampu untuk bisa masih tetap nih bisa menyekolahkan ke Al-Fadl walaupun dengan biaya yang ada potongan dan segala macam, supaya Habib juga bisa berjalan dengan niat Habib tadi, masyarakat juga bisa terjangkau dan sekolah ini juga tetap berkembang gitu lebih. Nah, jadi dari pertama awal berdirinya sekolah nih Mister, itu saya free dari seragam, dari buku segala macam untuk anak yatim. Oh, subhanallah. Itu free tanpa biaya sepeser pun. Tanpa biaya sepeser pun. Kalau untuk duafa kita kasih potongan. Berapa itu kalau batal? Potongan itu 50%. 50% dari semua biaya, Mister. Dari semua biaya, Bib, ya. Dan harus ada surat keterangan memang dari kecamatan. Wajar ya, itu wajar lah. Karena pemerintah pun pasti minta seperti itu. Betul. Dan untuk pembiayaan siswa-siswi yang mampu, itu pun kita tidak yang langsung bayar full, kita kasih jeda waktu. Jadi kita lihat kemampuan, namanya masyarakat kan ada kemampuannya. Kita kasih waktu pembatasan-batasan. Kalaupun tidak ada batasan kan nggak mungkin juga. Di sini kan operasionalnya terus berjalan. Guru juga harus digaji. Betul. Ya semuanya harus saling menopang. Betul. Karena nggak mungkin juga lah lantai kotor biarin kan. Betul. Iya. Saling mendukung lah antara orang tua dengan yayasan dengan guru-guru, saling lah, biar sekolah ini tetap maju, tetap sukses. Oke, Bib. Oke, Bib. Pesan-pesan nih buat yang mungkin di luaran Al-Fadl, buat mereka, atau pesan yang ada orang mungkin yang mendirikan sekolah tapi masih belum yakin, apa tuh pesan-pesannya tuh, Bib? Pesan-pesannya buat warga yang ingin mendaftar di sekolah Yayasan Thoriq Al-Fadl, jangan ragu. Ini insya Allah sekolah yang amanah, sekolah yang mengajarkan anak-anak melalui Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insya Allah guru-gurunya sudah dites, berpengalaman. Jangan ragu mendaftarkan anak-anak di sekolah Yayasan Thoriq Al-Fadl. Dan bagi sekolah-sekolah lain, jika ingin mendirikan sekolah, ya harusnya memiliki standar. Jangan yang cuma asal membuka sekolah, tapi hasilnya tidak dipertanggungjawabkan. Oke, siap. Paling gitu. Titik poin yang terpenting ya. Betul, Mister. Oke, teman-teman, demikiannya tadi yang sudah teman-teman dengarkan ya, paparan dari pendiri Yayasan Thoriq Al-Fadl tentunya ya. Mudah-mudahan dari cerita kami tadi bisa diambil manfaatnya. Oke, Bib, minum dulu, Bib. Aduh, iya. Nggak berwarna nih airnya nih. Ini dari panitianya begini yang Bib. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih. Lain kali kita akan ngobrol lebih. Sebenarnya saya lebih tertarik itu tentang sekolah itu kan pasti banyak yang ada yang up and down ya. Ada kadang-kadang kita ada yang sudah mumpuni, apa yang belum gitu kan. Sebenarnya kalau untuk bagaimana supaya kita bisa tetap sekolah ini berdiri gitu loh. Kalau itu yang penting kita yakin, Mister. Yakin. Jangan separuh hati. Kalau kita yakin, masyarakat mendukung, itu insya Allah kita jalan. Yang penting kita yakin, kita bisa niatkan niat kita baik, bukan cuma mencari profit, tapi kita mencari amal ibadah juga di situ. Dan guru-guru di sini, Mister, setiap tahun itu ada penilaian, ada rapotnya juga. Kita kasih rapot tiap guru tiap semester ada rapotnya. Kayak siswa juga, Bibi ya? Sama kayak siswa, itu ada penilaian. Jadi di sini guru-gurunya tuh pun dapat ada nilainya juga. Dan setiap tahun itu kita kasih berangkat umroh hadiah untuk guru terbaik, Mister. Luar biasa. Alhamdulillah. Kalau selama ini sudah berapa guru, Bibi, yang sudah di Alhamdulillah sudah lebih dari 5 insya Allah. Sudah lebih dari 5, subhanallah, Bibi. Sudah mereka ke tanah suci dari Al-Fadl. Iya, karena mereka adalah guru-guru yang terbaik dari hasil penilaian. Siap. Kalau rapotnya kecil nggak dapat, Bibi. Nggak dapat, makanya harus termotivasi lah guru-guru di sini juga. Pasti harus berkembang terus. Kalau terus pasti iya gitu kan, seperti itu. Oke, Bib. Hal yang lain, cerita tentang sekolah, Bib ya. Ya mungkin sekolah itu kan yang wajib atau misalkan orang tua juga cari, Bib ya. Perkara biaya itu kan hal yang mungkin bagi sebagian orang nggak jadi masalah gitu kan.
mungkin puluhan juta segala macam bisa mereka gapai asal mungkin sekolahnya itu bisa memberikan yang terbaik gitu kan. Nah dari Al-Fadil sendiri apa nih yang akan dijaminkan kepada orang tua ketika mereka sekolah di sini? Jaminannya adalah yang anak-anak mereka akan diajarkan oleh guru-guru yang berpengalaman. Itu jaminannya. Masalah biaya kita fleksibel. Kita tidak pernah yang A, B, C, D, enggak. Kita fleksibel, tapi dengan catatan. Siap. Ada ketentuannya, ada ketentuannya. Karena kan semua operasional di sini berjalan, Mister. Siap. Yang penting kita ada dukungan dari orang tua, dari masyarakat, dan anak-anak yang di sini juga. Kalau bisa di rumah tuh tetap diperhatikan sama orang tuanya, jangan dilepas karena pergaulan di luar juga kan berpengaruh. Betul. Jangan sampai dari sekolah udah diajarkan yang baik tapi dari rumah tidak ada terpantau dari orang tua. Jadi faktor lingkungan itu harus diperhatikan juga. Iya, betul. Seperti itu. Baik, mungkin sampai sini dulu Bib ya. Iya. Oke. Boleh. Nanti kita lanjut lagi Bib ya. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Udah, Mister, paling itu aja dari saya. Mudah-mudahan sukses terus untuk Al-Fadil dan podcastnya. Mudah-mudahan banyak pemirsa yang mendukung podcast ini. Iya, baik. Terima kasih untuk Bapak Thoriq Alwini. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan beliau selalu termotivasi, selalu berkembang, selalu apa tadi yang menjadi impiannya adalah ada di setiap daerah. Amin, itu yang luar biasa banget. Dan tentunya yang terakhir adalah semoga membangun SMA-nya segera terkabul di Jakarta. Amin. Ya teman-teman, baik itulah tadi cerita dari Bapak kita yaitu Bapak Thoriq Alwini sebagai pendiri sekolah Yayasan Thoriq Al-Fadil. Mudah-mudahan dengan cerita tadi kita dapat mengambil manfaatnya dan tentunya kita dapat mengambil pembelajaran dari sini semuanya. Oke, baik itu saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.